Mirzani hadir menjadi saksi fakta sidang kasus pencemaran nama baik Shandy Purnamasari, owner MS Glow dengan terdakwa Isa Zega. Diketahui, sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Jawa Timur, Rabu 16 April 2025. Nikita Mirzani memberikan kesaksian melalui saluran daring dari tahanan Polda Metro Jaya, lantaran dirinya kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang lain. Selama memberikan kesaksian, persidangan tersebut berjalan cukup panas, lantaran Nikita Mirzani dan Isa Zega serta kuasa hukumnya tampak bersih tegang pada sesi tanya-jawab. Ya, bukan Nikita Mirzani namanya jika tak membuat geger semua orang. Di persidangan tersebut, Nikita Mirzani memantik kegaduhan, bahkan hingga ia ditegur oleh majelis hakim. Dan untuk mengetahui sederet hal geger yang dilakukan Nikita Mirzani dalam persidangan Isa Zega dan Shandy Purnamasari, maka inilah 5 hal geger saat Nikita Mirzani jadi saksi sidang kasus Isa Zega versus Shandy Purnamasari. Versi Cumi Top 5. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan Nikita Mirzani sebagai saksi fakta di sidang kasus pencemaran nama baik Shandy Purnamasari dengan terdakwa Isa Zega. Dalam kesempatan tersebut, setelah melakukan sumpah, Nikita Mirzani tampak menjabarkan cerita yang ia dengar dari pelapor sekaligus pemilik pengusaha skincare MS Glow, Shandy Purnamasari. Nikita Mirzani mengatakan ia mendengar langsung dari Shandy bahwa terdakwa meminta sejumlah uang yang nominalnya ada di kisaran 1-2 miliar rupiah. Di samping itu, Nikita Mirzani juga mengatakan ia menyaksikan Shandy mengalami stres berat hingga pendarahan akibat unggahan video dari terdakwa. Diketahui posisi Shandy kala itu tengah mengandung anak ketiga. Di sisi lain, Isa Zega melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, tampak membantah kesaksian Nikita Mirzani dengan tegas. Lantas, seperti apa kesaksian yang diberikan oleh Nikita Mirzani? Dan seperti apa bantahan tegas dari pihak Isa Zega? Ya, ikutilah langsung yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Terdakwa Waria Isa Zega yang saya tahu sudah selalu memposting setiap hari Mbak Sandi dan saya setiap hari di akun media sosial pribadinya. Dan itu saja yang saya tahu. Selain itu yang saya tahu hanya dia selalu memposting hampir setiap hari di sosial media pribadinya terdakwa kalau tidak mengejek atau menghina Sandi, dia menghina saya. Saudara saksi tahunya dari mana? Dari media apa? Saya tahu dari akun media Instagram karena si terdakwa ini tidak ikuti Instagramnya dan bisa dilihat oleh masyarakat. Saudara saksi ya, ini tadi saudara menceritakan tentang yang saya tanyakan itu mintanya dari siapa? Terima kasih sendiri. Dari saudara saya sendiri ya? Ya. Terus apa terkait uang itu ceritanya? Saudara Itu Saya cuma menceritakan bahwa terdakwa minta sejumlah uang. atau saudara saksi stop dulu. Ketika saudara Sandi menceritakan terdakwa minta uang itu, langsung minta ke Sandi sendiri atau dengan telepon. Di dalam postingan tanggal 17 Oktober 2024 yang diperlihatkan oleh saudara jaksa penuntut umum tersebut, tidak ada di situ satu kata pun ataupun kalimat yang menyebutkan nama lengkap seseorang sehingga bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Nah, jadi pemeriksaan saksi mereka sudah selesai nih.
dari saudara jaksa penuntut umum. Tinggal giliran kita nanti yang akan diperiksa saksi-saksi dari kita dan bukti-bukti dari kita, seperti itu. Saya juga pertanyakan kepada saudari Nikita Mirzani, ini kan kasus pencemaran nama baik ya. Tentu kalau memang berbicara pencemaran nama baik itu ada nama seseorang yang dicemarkan. Nah, pokok perkaranya kan itu. Tidak ada di situ laporan polisinya terkait dengan pemerasan, tidak ada. Itu kan yang dikarang-karang aja, yang dibangun opini seolah-olah ada pemerasan, tapi di dalam laporan polisi itu pasalnya itu hanya satu, terkait dengan pencemaran nama baik saja. Kita kan mengacu kepada laporan polisi dia apa? Masa kita melaporkan seseorang itu contohnya pemukulan ya, terus besok digiring lagi opininya itu bukan kasus pemukulan, tapi itu adalah kasus pencabulan, kan nggak nyambung. Dalam persidangan yang berlangsung, Pitra Romadoni, kuasa hukum Iza Zega, menampilkan sejumlah bukti yang menurutnya tidak memiliki unsur pencemaran nama baik. Lantaran, dalam tulisan yang diunggah oleh kliennya itu tak menyebutkan nama atau identitas seseorang. Yang diketahui dalam hal ini, Nikita Mirzani meyakini jika unggahan Iza Zega itu ditujukan kepada Shandy Purnamasari. Kendati demikian, Pitra Romadoni pun meminta Nikita Mirzani untuk membacakan atau mengejakan kembali unggahan kliennya itu, di mana dalam unggahan tersebut tak terlihat nama Shandy Purnamasari. Yang menarik, Nikita Mirzani menolak mentah-mentah suruhan tersebut dengan nada meledek. Sontak saja, hal itu membuat orang yang hadir di persidangan menyorotnya. Lantas, seperti apakah momen tersebut? Nanti saudara bisa tidak huruf per huruf satu persatu. EIMS yang saudara bilang itu sama nggak dengan namanya sebutan huruf tersebut Shandy Purnamasari? Sama. Saudara ngerti nggak Reza? Coba apa yang dicoba itu berapa huruf itu? Tunggu. Coba saudara itu sebutan EIMS itu berapa huruf dan kata Shandy Purnamasari itu berapa huruf? Coba saudara itu. Kenapa saudara hitung itu? Karena saudara menjelaskan di MS Glow itu adalah Shandy Purnamasari. Coba itu huruf-hurufnya dulu. Karena saudara kan bisa baca tulis, bisa bahasa Indonesia. Anak TK aja bisa mengeja bu. Coba hitung dulu berapa huruf. Coba kamu eja dulu dan hitung. Karena saudara bilang Shandy Purnamasari kamu bisa itu. Mana eja dulu? Eja satu persatu sudah dieja berapa huruf itu? Itu masih sendiri. Eja dulu satu persatu. Anda dulu ya, saya udah eja tadi. Sudah eja, oke. Shandy Purnamasari kan sudah eja dulu. Shandy Purnamasari itu saudara eja satu persatu. Jadi biar kita terang. Coba. Ini pertanyaan. Coba saudara eja, saya bertanya coba jawab. Nah, setelah diperlihatkan oleh saudara jaksa penuntut umum bukti screenshot yang itu yang menjadi perdebatkan dalam BAP itu tanggal 17 Oktober 2024, di situ kan hanya menyebutkan kata EYMS Gelonggallowing satu. Yang kedua ada menyebutkan doksulatif. Ketiga ada menyebutkan hidung jambu. Keempat ada sebutan situ Bapak Pri. Ini kan bukan nama seseorang. Ini kan kita menguji terkait dengan pencemaran nama baik. Nama baik itu adalah nama pribadi seseorang. Begitu juga penjelasan daripada ahli pidana yang mereka ajukan. Begitu juga yang dijelaskan oleh ahli bahasa yang mereka ajukan. Di situ dijelaskan menurut ahli bahasa mereka itu ataupun ahli ITE yang mereka ajukan bahwasanya pencemaran nama baik itu kategorinya itu harus ada nama pribadi seseorang. Kalau berbicara nama pribadi kan berarti kan kita harus lihat sesuai dengan KTP-nya. KTP-nya apa dalam KTP? KTP-nya kan Shandy Purnamasari bukan EMS Gelonggallowing nama dia. Nah, terus si Nikita ini dalam BAP menyebutkan bahwasanya
MSG Longgak Lowing ini menurut dia itu adalah Sandi Purnamasari. Makanya tadi saya suruh dia ejakan huruf per hurufnya. Sama enggak ejaan huruf per hurufnya sebutan MSG Longgak Lowing dengan Sandi Purnamasari. Terus saya tanya berapa huruf itu katanya, konsonan katanya, karena ini kan berbicara terkait dengan keahlian bahasa juga. Dan berapa huruf juga konsonan kata Sandi Purnamasari. Dia udah bilang berbeda. Nah kalau berbeda kenapa dia samakan? Masa namanya itu Yanto terus dibilang dia namanya Yanti? Kan nggak nyambung. Meski tengah menjadi saksi fakta di persidangan, Nikita Mirzani tampaknya tetap berani mencela Isa Zega. Ia terlihat saat tengah memberikan kesaksian, Nikita Mirzani menyinggung Isa Zega dengan diawali kata waria. Isa Zega yang tak terima akhirnya murka dan langsung protes di hadapan majelis hakim. Lantas seperti apa momen tersebut? Waria Isa Zega yang saya tahu dia selalu memposting setiap hari. Pada waktu awal pertama sidang ya, hakim telah memperingati masing-masing pihak untuk saling menjaga perasaan. Satu, tidak boleh merendahkan siapapun itu, baik itu dari jaksa penuntut umum, baik itu saksi, baik itu penasihat hukum, baik itu terdakwa maupun peradilan. Itu sudah dikasih tahu oleh hakim agar jangan saling merendahkan orang di muka persidangan, karena itu adalah persidangan yang mulia dan terhormat kan itu. Nah, akan tetapi setelah itu diucapkan oleh hakim beberapa menit kemudian, yang bersangkutan itu kalimatnya tendensi merendahkan terdakwa dengan menyebut bahwasanya dengan kata-kata ya mohon maaf ya sebutan si waria gitu kan hakim udah peringatkan itu. Tidak boleh merendahkan orang lain dalam muka persidangan itu, tapi dia masih melanggar itu sehingga spontanitas Isa Zega merasa dia itu merendahkan harkat dan martabatnya gitu loh. Dari situ dia marah. Nikita Mirzani tampaknya berhasil membuat geger selama jalannya persidangan. Ya, pasalnya majelis hakim terlihat beberapa kali menegur Nikita Mirzani yang dianggap blunder saat memberikan kesaksian. Lantas seperti apa momen saat majelis hakim menegur Nikita Mirzani dan seperti apa respon dari pihak Isa Zega? Seperti yang tadi saya ingatkan, saudara saksi menjawab saja apa yang ditanya dan jangan memberikan pernyataan yang merendahkan martabat apapun itu kedudukan. Ya, ya itu boleh kayak gitu. Ya, semua harus dihormati. Ini di persidangan, kalau kalian mau ngomong di luar urusan kalian. Tapi ketika di sini apapun yang terjadi di bawah kendali pengadilan. Paham? Ya, silakan lanjut. Saksi ketika ditanya di persidangan tidak ada pendampingan dari penasihat hukum harus di luar area persidangan, makanya pasti ada batasannya. Jadi penasihat hukum terdakwa dan penasihat hukum saksi tidak boleh ada di sekitar kanan kiri saksi. Nah, jadi dia menyampaikan cerita ke cerita, makanya tadi hakim tegur. Anda kalau memberikan keterangan itu, yang Anda ketahui saja sendiri, yang Anda lihat. Jangan dari cerita-cerita orang saudara sampaikan. Nah, itu yang disampaikan hakim. Makanya kan kita menyampaikan ini apa adanya. Jangan juga perkara ini ditambah-tambahi ceritanya gitu. Yang ceritanya A bisa berubah jadi Z.
Alih-alih takut dengan kehadiran Nikita Mirzani sebagai saksi fakta di persidangan, lantaran dikhawatirkan kesaksian Nikita Mirzani dapat memberatkan dirinya, Iza Zega justru merasa diuntungkan atas kesaksian Nikita Mirzani yang merasa justru malah diyakini dapat meringankan dirinya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Iza Zega di tengah persidangan. Lantas, apa yang membuat Iza Zega yakin kesaksian Nikita Mirzani dapat meringankan dirinya? Sebenarnya kalau saya tanggapin lucu ya, kalau saya jadi dia, saya nggak mau jadi saksi karena saya urus urusan saya sendiri. Lebih baik dia harusnya fokus dengan urusan dia, yang mana ancamannya lebih tinggi dibanding saya gitu kan, 20 tahun. Saya yakin memang tujuannya memberatkan, tetapi pada endingnya pasti hasilnya meringankan. Seperti yang biasanya hanya asumsi. Kenapa optimis kemudian ini meringankan? Ya karena dari saksi yang pertama, pelapor sampai yang terakhir kemarin, bahkan ahli pun semuanya meringankan. Gitu. Tujuan mereka ya pasti memberatkan, tapi kan pada faktanya di sidang ini kesaksian mereka meringankan saya. Gitu. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Apalagi Dok Ivan jauh-jauh dari Mekah, umurnya saya rasa mungkin belum selesai bersaksi di sini. Alhamdulillah tadinya mau memberatkan tapi ternyata meringankan. Oh ya jelas dong kesaksian dia itu menguntungkan Iza Zega karena kesaksian dia itu nggak berkualitasnya apa? Contohnya apa yang kita tanya ya dia apa yang dia jawab gitu loh. Terus satu lagi dia nggak mau jawab. Ya kan secara tidak langsung saya aja bukan hakim melihat itu kan, jadi saya melihat ini orang nggak kooperatif terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan penasihat hukum. Tapi kalau jaksa penuntut umum nanya, dia lancar banget gitu, udah kayak air terjun gitu, cepat gitu kan. Terus ketika kita tanya, dia kebanyakan nggak mau jawab, nggak tahu kata itu kan berarti kan secara tidak langsung dia ini nggak kooperatif terhadap peradilan. Itu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.